Shalom Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati, perkenalkan nama saya Anda Sutandi dari tim PDPKK Immanuel. Salam sejahtera, kembali kita bertemu dalam acara rekat, renungan singkat dengan tema hidup dalam kasih-Nya. Berbicara mengenai kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita pada saat kita boleh bernafas, kita boleh sehat, kita boleh menikmati pagi yang indah. Dengan mudahnya kita akan katakan, aku bersyukur aku hidup dalam kasih-Nya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan jika badai itu menerpa kehidupan kita, dengan persoalan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita? Contohnya yang pada saat seperti ini terjadi, pada saat pandemi long covid seperti ini, adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan juga ada perusahaan-perusahaan, toko-toko yang merugi, juga ada konflik dalam rumah tangga, suami istri bertengkar dan mengalami sampai perceraian, konflik dengan mertua, dengan ipar, dengan saudara-saudara. Dan juga problem yang bisa terjadi adalah ditipulah dengan orang yang bukan orang jauh tetapi adalah orang yang dekat, orang yang kita percayai. Apakah kita masih bisa berkata, aku bersyukur aku hidup dalam kasih Tuhan? Ketika itu semua terjadi Bapak Ibu, pasti hati kita menjadi terluka, hati kita capek dan merasa sedih dalam menghadapi badai kehidupan yang menerpa. Saya mau mengajak Bapak Ibu, Bro and Sis semua untuk tetap mencari dan berseru kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Saya bacakan dengan singkat. Dikatakan, pada saat Yesus hampir tiba di kota Yeriko, ada seorang yang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ia sangat menderita karena ia buta, ia tidak dapat melihat. Tentunya di dalam kegelapan pasti ia merasakan kesedihan, putus asa, hampa kosong, dan menderita. Ketika ia mendengar Yesus datang, ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus datang kepadanya. "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawabnya, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Saya ingin sharing Bapak Ibu, Bro and Sis. Dulu saya juga pernah mengalami kehidupan yang gelap, di mana kehidupan saya baik-baik saja, langit masih biru, keluarga kami baik semuanya. Tiba-tiba badai kehidupan itu menerpa kehidupan saya. Persoalan yang saya hadapi adalah saya ditipu oleh orang yang saya percayai dengan nilai yang bukan kecil, tetapi nilai itu sangat besar nilainya untuk saya dan keluarga saya. Persoalan itu sangat menusuk ke dalam hati saya. Rasanya seperti pisau yang tertusuk ke jantung saya, dan saya menangis setahun pun itu tidak akan merubah keadaan dan mengembalikan keadaan seperti semula. Dan saya terus menangisi mengapa ini semua terjadi. Saya menjadi seperti orang yang buta, Bapak Ibu. Hanya bisa menangisi keadaan, dan hati saya lambat laun menjadi seperti bara api. Saya mulai marah, saya mulai memperhitungkan dengan cara nalar saya berpikir, sehingga saya mulai kehilangan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Iblis, si penipu itu, ular, tetap berputar-putar dalam kepala saya sehingga saya tidak dapat melihat dengan kasih Tuhan. Tetapi saya mulai berpikir dengan, kenapa ini terjadi, kenapa kamu lakukan ini semua kepada saya. Dan hati saya terus membara seperti api. Saya ditegur oleh teman baik saya. Dia katakan, mau sampai kapan kamu seperti ini terus?
kamu harus keluar, kamu harus kuat, be strong, dan kamu harus survive untuk keluarga kamu, dan juga meneruskan visi dan misi pelayanan saya. Saat itu saya bersimpuh di kaki Tuhan Yesus. Saya berseru kepada Tuhan Yesus. Saya katakan, Tuhan, ampunilah saya, kasihanilah saya. Saya menangis terus, saya seperti orang buta. Saya tidak dapat melihat kasih-Mu. Inilah yang terjadi kepada saya, Bapak Ibu. Pada saat saya berdoa, saya merasakan Tuhan hadir, Roh Kudus hadir menjamah saya. Saya mulai merasakan kasih Tuhan ada di dalam hati saya. Yang terjadi adalah Tuhan mencelikan mata hati saya. Tuhan mengatakan pada saya, Allah adalah kasih. Kasih itu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah kasih. Dan saya harus mengikuti teladan dan ajaran Tuhan Yesus untuk membuat saya bisa berjalan dalam kehidupan ini, bukan dengan cara saya. Saya mulai merenung, Bapak Ibu. Tuhan berdiri dengan orang yang saya benci. Tuhan mau saya mengampuni orang itu. Apapun kondisi orang tersebut, saya harus mengampuni dia. Dan singkat kata, saya mau mengampuni dia. Dan saya mulai mau tidak memperhitungkan apapun, dan saya menyerahkan segala-galanya ke dalam penyelenggaraan kasih Tuhan. Saya mulai ikut rencana Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan saya, menuntun saya adalah Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Terus saya mengikuti Tuhan Yesus. Saya tidak melihat ke belakang dan saya tidak mau diputar film yang sama yang membuat kebutaan mata saya. Dan saat ini saya bersyukur kepada Tuhan, saya hidup dalam kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya, apapun badai kehidupan kita yang menerpa kehidupan kita, tetaplah kita fokus dan beriman, berakar kepada ajaran Tuhan Yesus sebagai pokok jalan dan kebenaran hidup kita. Manusia boleh mengajarkan kepada kita untuk mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus yang sungguh diberkati. Kita hidup dalam ajaran dan teladan kasih Tuhan. Dan Yesus adalah pokok anggur kita. Semoga renungan ini bisa memberkati dan menguatkan kita semuanya. Dan jangan lupa untuk share renungan ini buat saudara-saudari kita yang membutuhkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati seluruh pekerjaan, kehidupan, dan pelayanan Bapak Ibu semua, Bro and Sis semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.